datang di podcast Bincang Geospasial, tempat kita membahas berbagai isu menarik seputar geospasial dan pembangunan berkelanjutan. Saya Ganjida di sini bersama rekan saya. Saya Sepa. Halo teman-teman, senang sekali bisa menemani kalian hari ini. Topik kita kali ini sangat penting, yaitu kebijakan satu peta upaya integrasi data geospasial untuk pembangunan berkelanjutan. Betul, Chef. Kebijakan ini menjadi fondasi untuk tata kelola ruang yang lebih baik dan tentunya mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Oke, kita mulai dengan pengenalan dasar. Herida, sebenarnya apa sih kebijakan satu peta itu? Kebijakan satu peta atau One Map Policy adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk menyediakan data geospasial yang terintegrasi, akurat, dan dapat digunakan bersama oleh berbagai sektor. Kebijakan ini bertujuan menyelesaikan tumpang tindih data geospasial yang selama ini menjadi hambatan dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya. Oh, jadi bisa dibilang kebijakan satu peta ini berfungsi sebagai peta induk ya, yang menjadi acuan buat semua pihak gitu. Ya, tepat sekali. Hal ini dicapai dengan menyelaraskan peta tematik dari berbagai instansi melalui standar yang sama baik dalam skala maupun informasi yang disajikan, Chef. Kalau gitu, apa sih tujuan utama dari kebijakan satu peta ini? Nah, tujuan utamanya adalah mengurangi konflik akibat tumpang tindih penggunaan lahan, kemudian meningkatkan efisiensi perencanaan pembangunan, lalu mendukung penyelesaian konflik tata ruang seperti sengketa lahan. Lalu ada juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Oh, manfaatnya banyak ya. Ya. Salah satu yang menurutku penting adalah transparansi sih. Iya. Dengan data geospasial yang bisa diakses secara terbuka, masyarakat juga bisa ikut mengawasi tata kelola lahan. Benar, Chef. Selain transparansi, manfaat lainnya adalah mendukung pembangunan berkelanjutan. Misalnya, pengelolaan kawasan hutan dan lahan pertanian bisa dilakukan dengan lebih baik tanpa merusak ekosistem, Chef. Tapi, aku yakin menerapkan kebijakan ini pasti nggak mudah. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan satu peta? Betul, Chef. Karena untuk menerapkan kebijakan ini tentunya banyak tantangannya, Chef. Salah satunya adalah perbedaan standar data antar instansi. Itu salah satu tantangannya. Misalnya, ada peta tematik dari instansi A dan B yang informasinya berbeda karena menggunakan metode survei yang berbeda pula, Chef. Oh, iya ya. Aku pernah dengar soal harmonisasi peta skala besar yang sangat rumit karena banyakkan data yang harus disesuaikan. Iya, Chef. Jadi gitu. Itu betul. Saat itu ada juga resistensi dari beberapa pihak yang merasa dirugikan, terutama jika data baru menunjukkan inkonsistensi dengan klaim lahan sebelumnya. Belum lagi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia di bidang geospasial, terutama di daerah, Chef. Oh, jadi meskipun banyak tantangan, manfaat dari kebijakan satu peta ini pasti sangat besar ya. Iya, Chef, tentu saja itu. Salah satu dampak positifnya adalah pengurangan konflik tata ruang, terutama di sektor kehutanan dan pertambangan. Selain itu, pembangunan infrastruktur menjadi lebih efisien karena menggunakan data geospasial yang sudah terstandarisasi. Ya. Dengan adanya kebijakan satu peta, perencanaan kota bisa lebih baik. Misalnya, pemerintah daerah dapat merancang tata ruang yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, betul tidak? Benar sekali, Chef. Kalau diterapkan dengan baik, kebijakan satu peta akan menjadi dasar bagi pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tapi juga lingkungan dan sosial. Oke. Wah, pembahasan kita hari ini benar-benar membuka mata ya, Gar. Kebijakan satu peta memang menjadi solusi strategis untuk pengelolaan sumber daya di Indonesia. Iya, Chef, betul itu. Meski ada tantangan, kebijakan ini hanya punya potensi besar untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan podcast ini. Kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan tentang kebijakan satu peta, jangan ragu untuk komen di bawah channel YouTube kami. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap dengarkan Bincang Geospasial untuk pembahasan menarik lainnya. Oke, bye semuanya. Terima kasih.